kita akan belajar banyak. Kita akan baca banyak contoh. Saya tidak tahu seberapa kita bisa belajar pada pagi hari sesuai dengan waktu yang ada. Lalu ayat berikutnya, ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya mengenal Roh Kudus itu. Hanya karena saudara terbiasa mengabaikan, saudara jadi seakan-akan tidak kenal. Saudaraku, ketika Yesus itu menjanjikan Roh Kudus kepada saudara dan saya, itu dia janjikan roh yang saudara bisa kenal, bukan roh yang saudara tidak bisa kenal. Jangan berpikir Roh Kudus itu adalah roh yang asing. Banyak orang berpikiran, oh Pak, sulit sekali untuk hidup dalam pimpinan roh. Itu bukan kebenarannya. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang saudara dan saya bisa kenal. Dia tidak memberikan roh yang saudara perlu bergumul puluhan tahun untuk mengenal akan Roh Kudus. Tidak. Hanya saudara tidak mengerti, saudara tidak sadar dan tidak sehingga saudara tidak sadar mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Satu kali saya ada keperluan, lalu saya simpan uang sekian ratus ribu, saya masukkan amplop, saya berencana memberikan kepada seseorang. Tapi tidak jadi, orang itu tidak jadi. Akhirnya amplop berisi uang beberapa ratus ribu itu saya taruh di laci dashboard mobil. Entah bagaimana saya lupa. Itu berjalan berminggu, berjalan berbulan. Setiap kali istri saya ambil tisu di laci dashboard mobil, dia lihat, loh kok ada amplop? Amplop apa ini? Dibuka, loh kok ada uangnya? Apakah ini miracle money? Uang mujizat? Saya ingat, oh bukan, itu uang saya bilang begitu. Setiap kali dia buka dompet saya, lu ada miracle money, saya bilang itu uang saya. Ya puji Tuhan lah, kalau ada mujizat ya itu tidak menutup kemungkinan ya. Tapi begini, maksud saya begini nih, saya lupa dan saya tidak sadar bahwa di laci dashboard mobil saya itu ada uang. Maksud saya bahwa saya dan istri saya tidak sadar, saya lupa dan dia tidak sadar bahwa ada uang sekian ratus ribu di laci dashboard mobil saya. Sehingga satu waktu ketika kami memerlukan sesuatu, saya katakan ambil saja. Nah cuman kan masalahnya pada waktu saya menaruh uang itu kan terselip gitu. Ya, dan istri saya tidak mengetahuinya. Nah Tuhan itu tidak begini, tidak melakukan seperti yang saya lakukan. Lalu dia itu mencoba menyelipkan Roh Kudus di tempat yang saudara tidak bisa ngerti. Dia tidak lalu menyelipkan Roh Kudus, menaruh Roh Kudus di tempat yang saudara tidak sadar, saudara susah mengaksesnya. Dan Tuhan katakan, nah aku simpan Roh Kudus di tempat yang tidak engkau bisa jangkau. Kamu akan kesulitan untuk menyadarinya, kamu akan kesulitan untuk minta tolongnya. Itu tidak. Alkitab mengatakan, firman kebenaran mengatakan bahwa saudara dan saya itu mengenal Roh Kudus. Saya berharap sementara saya mengatakan akan firman Tuhan ini, dalam roh dan dalam batin saudara akan ngerti, iya, aku tahu dia. Aku tahu pribadi itu. Beberapa kali dia mencoba berbicara kepada aku. Beberapa kali dia mencoba mencegah aku untuk melakukan sesuatu. Aku tahu itu, iya ya aku tahu sekarang. Aku tahu dan aku mengerti, hanya kemarin aku tidak nge. Saya berharap firman ini akan diremakan dan menjadi wahyu dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika Tuhan mengatakan kamu mengenal roh itu, saudara akan katakan iya, mata batinmu akan terbuka. Indera rohanimu akan terbuka. Rohmu akan hidup kembali, hatimu akan terbuka. Sehingga kamu mengerti akan Roh Kudus itu. Dan kamu mengenal dia. Dia bukan roh yang bersembunyi.
Tuhan tidak katakan roh itu akan masuk ke dalam bagian hatimu yang paling dalam dan kamu akan sulit menemukannya. Tidak, saudara. Ya, katakan dengan gamblang, kamu akan mengenal akan roh itu. Kamu akan mengenal, dan kamu mengenal. Dan kalau pada waktu-waktu sebelumnya saya katakan, Pak, saya kesulitan mengenalnya. Ketika saudara mendengarkan akan firman ini, saya berdoa saudara akan mengalami pengenalan akan Roh Kudus. Karena dia roh penolong. Roh penolong. Saudara jangan berjuang sendirian. Terlalu sulit. Terlalu beresiko. Terlalu membingungkan pada masa sekarang ini, berjuang sendirian itu terlalu sulit. Lalu berikutnya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara perhatikan akan frasa, akan kalimat yang luar biasa ini. Karena ini menjadi dasar bagaimana saudara nanti hidup dipimpin roh. Sekali lagi, dia bukan roh yang sulit diakses. Alkitab mengatakan, saya betul-betul suka dengan kalimat sederhana, tetapi saudara dan saya mengenal dia. Lupa, kau bukan Roh Kudus yang mengenal saya. Loh, itu pasti. Roh Kudus pasti mengenal saudara dan saya, tidak usah tanya. Masalahnya adalah saya dan saudara kadang-kadang tidak mengenali suaranya, kadang-kadang tidak mengenali pimpinannya, kadang-kadang tidak mengenali akan dorongannya dalam kehidupan saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kamu dan saya itu mengenal akan roh itu. Saudara kenal. Roh Kudus itu tidak pernah kenal, di kamu memang mengenal. Saudara dan saya mengenal dengan jelas. Saya berharap, saya berdoa firman ini akan membuka indera rohani saudara. Sehingga saudara makin sensitif, saudara makin peka, saudara makin menyadari akan kehadiran, akan pertolongan Roh Kudus, akan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.